Halo sahabat planetarium, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan dalam keadaan baik dalam kondisi wabah saat ini. Dan saat ini kami dari Planetarium dan Observatorium Jakarta, saat ini kami sedang melaksanakan kegiatan observasi hilal di kawasan Pantai Ancol. Dan saat ini saya tidak sendirian, saat ini saya ditemani oleh Bapak Widya Sawitar dari Planetarium dan Observatorium Jakarta di sebelah kiri saya. Gimana kabarnya Pak Widya? Alhamdulillah baik. Baik Pak ya, sehat. Nah, nanti kita di sini akan berdiskusi, kita akan berbincang-bincang mengenai hisab dan ruqyat. Dan mungkin di sini teman-teman juga ada yang ingin bertanya, apa itu hisab, apa itu ruqyat, dan seperti apa kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah, nanti kita akan sedikit bincang-bincang santai. Dan buat teman-teman nanti kalau ada yang ingin bertanya, teman-teman nanti bisa bertanya lewat kolom komentar ya di YouTube dan bisa juga nanti lewat live IG. Kebetulan kita juga saat ini sedang live IG. Oh ya, saat ini teleskop sedang kami arahkan ke arah matahari dan teman-teman bisa lihat di sebelah kanan bawah, tepatnya di sini yang saya tunjuk dengan tangan. Di situ adalah citra dari matahari. Namun saat ini sayangnya matahari sedang tertutup oleh awan, jadi belum bisa terlihat citra piringan mataharinya. Oke, baik sahabat semua, sekarang kita akan coba memulai diskusi kita kali ini bersama Pak Widya Sawitar. Pak Widya, ini kita kebetulan saat ini sedang melaksanakan kegiatan observasi hilal menjelang awal Syawal. Ini disebut menjelang awal Pak ya, karena sebenarnya Syawalnya bukan besok Pak ya, masih tertunda 1 hari Pak ya. Nah, sebenarnya hilal itu sendiri apa Pak? Ya, hilal merupakan bulan sabit awal ya. Yang pertama, ya kalau bulan kan dari ada sabit, ada paruh, ada purnama dan sebagainya. Nah, yang pertama kali terlihat itu yang kita sebut hilal. Kadang-kadang ada yang menyebutnya anak bulan. Atau anak bulan, lahirnya dari mana itu Pak kalau anak bulan? Ada istilah-istilah beragam ya. Ada yang bilang juga bulan sabit muda, bulan sabit awal. Kalau misalnya bulan sabitnya besar gitu Pak ukurannya, kita bisa sebut hilal nggak itu Pak? Ya udah nggak bisa bilang hilal lagi ya. Jadi sabit aja. Adakah ketentuan disebut hilal itu kalau usianya tidak lebih dari 1 hari atau tidak lebih dari 2 hari atau gimana? Ya sampai harusnya 1 hari ya. Hilal yang pertama namanya bulan sabit awal yang pertama dapat tampak ya. Tapi ya kadang-kadang sampai hari kedua pun juga kita masih sebut hilal. Ya tergantung waktunya juga sih. Kapan terjadi penampakannya? Kapan terjadi penampakan? Maksudnya apa nih Pak penampakannya? Istilahnya ya kita lihat lintasan orbit bulan pun kan sangat dinamis ya. Jadi ya yang paling terasa paling gampang adalah kapan kita bisa melihat hilal, jam berapa dan sebagainya. Jadi tergantung kedekatannya dengan seperti sekarang kita lihat matahari masih ada. Ya, sedikit tertutup oleh awan ya mataharinya. Jadi kira-kira di mana hilal katanya, yaitu tergantung pada posisi yang kita sebut konjungsi atau istima. Kalau dalam bahasa syariah Islam ijtima ya namanya. Istima itu atau konjungsi atau susah juga dibilang bersatunya, tapi yang konjungsi yang paling populer dalam populer di astronomi namanya konjungsi Pak ya. Oke, baik Pak. Nah, sebenarnya tadi kan Bapak bilang katanya itu anak bulan. Hilal itu sendiri penampakannya seperti apa Pak? Apakah ada contoh simulasinya Pak? Ada sabit tipis kali lah. Mungkin bisa diperlihatkan ya, mungkin contoh dari tim operator mungkin bisa diperlihatkan seperti apa ya contoh dari hilal itu. Nah, mungkin nanti bisa kita lihat di sini contoh dari hilal. Ya, sambil kita tunggu seperti apa foto hilal. Ini kebetulan kita pernah waktu itu dapat foto hilal Syawal Pak ya tahun lalu 1440 Hijriah. Itu kalau tidak salah pas kita pengamatan kita dapat di hari pertama waktu itu kan. Iya. Nah, jadi cukup karena juga cukup ini juga cukup besar juga usianya cukup tua juga gitu. Nah, tadi itu tentang hilal. Nah, sekarang Pak, kalau kriterianya sendiri Pak, kriteria sendiri yang disepakati kalau di Indonesia seperti apa Pak? Ya, kita sepakatnya sih kalau ketinggiannya disebut 2 derajat ya. Jadi ya kalau kita lihat ke arah ufuk lah gitu.
kita tarik ke atas gitu. Jadi kalau kita lihat dari ufuk, tingginya kira 2 derajat. Minimal 2 derajat. 2 derajat. Kemudian kalau kita lihat antara matahari sama ya sebut saja sebagai hilal, itu ya katakanlah jarak sudutnya lah. Itu kira-kira 3. Sebut saja 3. Kemudian ada lagi jarak sudut antara bulan dengan mataharinya. 3 derajat. Sementara kalau usia bulan 8 jam. Minimal 8 jam. Itu syarat yang dikenal istilahnya 238 itu pada saat kapan harus terpenuhinya? Pada saat kita gini. Pertama kali kita melakukan ru'yat ini selalu pada tanggal 29. Selalu ya, itu wajib di tanggal 9. Kita sebut sebagai hari hisab dan hari ru'yat. Hari hisab dan hari ru'yat. Oke. Ya, alasannya adalah periode edar bulan kan nggak genap ya, nggak 29, nggak 30, tapi 29,5. Iya. Nah, jadi apakah nanti ada pembulatan atau digenapkan dan sebagainya, yang paling tepat adalah ya tanggal 29. Tapi nggak mungkin lebih dari 30. Iya. Begitu. Nah, kemudian ketika tanggal 29, nah kita pada saat matahari terbenam, kita berharap bisa sudah melihat hilal. Nah, makanya kita melakukan ru'yat. Nah, tapi kan tentu ada dihitung dan sebagainya. Nah, perhitungan itulah yang bisa membantu kita melihat kira-kira ada posisi hilalnya ada di mana. Nah, itu tanggal 29 pas matahari terbenam. Jadi waktu ghurub lah. Pada saat matahari terbenam itu, apakah ketinggian hilalnya minimal 2 derajat atau jarak sudutnya atau elongasi ya istilahnya ya, itu 3 derajat tadi Pak? 3 derajat atau usia bulan. Dan usianya berapa? Harus ketiga-tiga yang terpenuhi atau salah satunya bisa? Salah satunya. Kalau gitu. dulu memang dan ya istilahnya ini dan ini artinya memang harus tiga-tiganya. Tapi ada perbaikan seingat saya waktu itu dannya jadi atau tidak. Jadi salah satu dari 3 itu kalau terpenuhi salah satu diantaranya maka itu. Oke. Jadi itu ya teman-teman semua. Kalau mungkin teman-teman ada yang bertanya apa itu kriteria 238, maksudnya itu ya ketinggian hilal pada saat matahari terbenam minimal tingginya 2 derajat dari ufuk barat, lalu elongasi atau tadi disebut elongasi itu jarak sudut ya, jarak sudut antara titik pusat matahari dengan titik pusat bulan itu minimal 3 derajat, dan atau usia bulannya pada saat matahari terbenam itu minimal 8 jam. 8 jam itu pada 8 jam dihitung dari ijtima ya. Iya, ijtima atau konjungsi. Jadi konjungsinya jam berapa? Nah, itu dihitung nanti pada saat matahari terbenam itu sudah berapa usia hilalnya. Oke, ini sudah disiapkan ya contoh. Ini dia, kita lihat di layar monitor besar ini, kita lihat di sini ini contoh hilal awal bulan Syawal 1440 Hijriah. Ini tahun lalu Pak ya. Kita saat itu melakukan kegiatan Ru'yatul Hilal di Mercusuar di Anyar, dan di sini teman-teman bisa lihat yang ditunjuk di panah itu ada banyak panah. Kalau teman-teman bisa lihat di situ ada garis tipis Pak ya, tipisnya melengkung sekali di situ, kita lihat itu. Nah, itu adalah hilalnya yang saat itu berhasil dipotret oleh tim Planetarium dan Observatorium Jakarta. Nah, kalau yang sebelah kanan bawah titik hitam itu apa? Nah, itu bukan benda langit yang lain, itu bukan, itu debu atau kotoran yang berada di lensa atau yang ada di sensor kamera. Jadi kotoran yang dot hitam di bawah, lalu ada lagi kalau tidak salah di sebelah kiri ya, kiri itu juga ada terlihat, itu adalah hanya kotoran debu di lensa ataupun di sensor kamera kita. Ya, ini contoh dari hilal yang telah kami potret tahun lalu pada saat penentuan awal Syawal 1440 Hijriah. Baik, berikutnya nih Pak, ada juga pertanyaan seputar kondisi saat ini. Ini kalau kita lihat kan kondisi saat seperti ini cerah banget tidak,
mendung pun juga tidak ya, agak adem gitu istilahnya. Ini kalau banyak orang yang nanya, ini kalau cuaca kayak gini tuh kira-kira hilalnya bisa kelihatan nggak sih Pak gitu? Cuaca seperti ini, yang lihat ufuk seperti itu ya agak susah ya, bisa dibilang susah. Agak cukup susah Pak ya? Susah, karena pendaran dari ya bagaimanapun kan awan ya kayak kabut gitu, kena cahaya kan langsung mendar ya cahayanya. Ya kayak polusi di Jakarta lah, kita lihat langitnya warnanya merah gitu. Nah demikian pula juga awan-awan yang tipis-tipis itu akan memendarkan itu semua dan tentu mengurangi kontras untuk kita melihat. Kecuali ya mungkin kalau kita dengan alat, bantuan alat ya. Oh gitu. Dengan kasat mata ya agak susah dengan kondisi seperti ini. Oh gitu. Oke. Nah kalau saat ini kan kebetulan kita kan kalau kegiatan ruqyat hilal ini pasti selalu menggunakan teleskop yang basisnya optik Pak. Iya. Ya, entah itu teleskopnya cermin atau lensa gitu ya. Andai kalau seandainya kita menggunakan teleskop, katakanlah teleskop kan di dalam astronomi tidak hanya optik Pak ya, tapi ada dengan di sepanjang rentang gelombang juga ada teleskop radio, sinar gamma, inframerah dan sebagainya. Apakah itu memungkinkan untuk melihat citra hilalnya Pak? Hilalnya Pak ya, bukan bulannya ya? Iya, kalau kita melihat sejarahnya ya, ini yang saya tahu bahwa memang kita boleh melihat katakanlah hilal itu awalnya pasti dalam sejarah kan dengan kasat mata. Iya. Nah, memang sempat ada katakanlah diskusi yang cukup seru juga ketika orang coba pakai inframerah pasti kelihatan, apalagi pakai teleskop radio pasti kelihatan. Nah sekarang kita pengen lihat hilal atau lihat komar. Jadi ada perbedaan ya antara komar dengan hilal. Komar sendiri bulan kan secara wujudnya. Jadi, nah ini juga berpengaruh ketika ada diskusi tentang ketika itu apakah terbenamnya matahari dilihat dari titik pusatnya sudah terbenam atau upper limb-nya atau lower limb dan sebagainya. Itu tentu puluhan tahun banyak diskusi seperti itu. Nah tentu saja yang paling kompromis adalah ya teleskop yang visual. Artinya apa? Teleskop visual tidak mengurangi makna kita melihat dengan mata. Mata kan dengan panjang gelombang visual ya. Iya, mata dengan panjang gelombang visual. Sama saja, kebetulan saya pemakai kacamata. Nah seandainya toh harus melihat dengan kasat mata, kita toh memakai kacamata, tidak mengubah apa-apa dalam karakter yang kita lihat. Nah dengan teleskop pun hanya perpanjangan saja. Seperti kita lihat pakai kekeran, toh tidak mengubah apa-apa. Dan fungsinya teleskop sendiri juga untuk menangkap intensitas cahayanya lebih banyak lagi ya. Lebih banyak lagi, lebih bisa diperbesar dan sebagainya, kontrasnya bisa katakanlah dengan teknologi tertentu bisa dibuat lebih bagus lagi gitu. Tapi ya yang paling tepat ya dengan teleskop yang biasa kita pakai ini yang memang bekerjanya pada panjang gelombang visual sesuai dengan mata kita. Tapi dari segi jenis optiknya sendiri, apakah cermin atau lensa? Tidak masalah. Tidak ada harus pakai lensa gitu, enggak Pak ya? Jadi boleh aja pakai cermin, boleh pakai lensa juga. Selama kita bekerjanya di panjang gelombang visual. Pakai binokler pun juga berarti bisa Pak ya? Bisa. Tuh berarti teman-teman di sini juga pakai binokler bisa. Kalau teman-teman di rumah punya binokler atau kalau orang mungkin lebih kenalnya dengan kekeran Pak ya? Kekeran ya, atau yang suka dipakai buat ngeliat pacuan kuda atau mungkin yang suka bird watching, yang lihat burung di hutan. Nah itu bisa dipakai. Tapi kalau kekeran militer Pak, bisa dipakai nggak Pak? Ya kan kekeran militer itu kan biasanya ada apa di lensa depannya tuh ada filternya agak warna merahnya tebal sekali gitu. Prinsipnya gini aja, selama itu kita bekerja pada panjang gelombang visual itu kompromi sekali. Ya nggak usah jauh-jauh lah, kita misalnya pakai ngeliat gini yang silau banget ya, apalagi saya pun juga menghadap matahari nih ya. Kita juga semuanya kita nonton matahari Pak. Silau minta ampun. Kita lagi menghadap matahari ya. Saya misalnya pakai kacamata, ini kemudian kacamata saya lepas, kacamatanya dikasih hitam, merah segala macam, selama tidak mengubah karakter panjang gelombang visualnya ya nggak masalah.
Tapi kalau misalnya jadi tiba-tiba kita pakai tapis, kita mengubah pada range bukan kemampuan mata kita, misalnya inframerah, bahkan pakai gelombang radio segala macam, itu berarti sudah tidak lagi sesuai dengan kasat mata kita, kemampuan kasat mata kita. Oke lah, kayak kacamata kan memang ada lapisan coatingnya tuh. Secara teknis ya ada coatingnya. Itu kan mereduksi intensitas cahaya dari sebuah sumber. Ya, radiasinya. Betul. Oh, berarti kalau untuk bulan apakah berkurang juga intensitasnya nanti? Hilalnya sendiri. Kalau kita pakai filter kan secara harfiah tapis ya. Tapis ya. Artinya ada yang dikurangi. Hanya saja apakah sekedar tapis itu untuk mengurangi intensitas cahayanya, atau bahkan tapis membuat panjang gelombangnya juga berubah. Nah, jadi tidak sembarang tapis yang bisa kita pakai. Oh gitu. Ya, sebut saja ya tapisnya memang bekerjanya untuk supaya mengubah karakternya sebagai beda dengan awal. Ya jelas itu mengubah range kasat mata kan. Nah, itu saya belum pernah ketemu dalil yang membolehkan, katakanlah kita pakai tapis demikian akhirnya citranya berubah misalnya jadi inframerah atau apa gitu. Memang pernah ada wacana untuk seperti itu, yang seingat saya tahun 90-an itu sudah ada kayak inframerah, yaitu ya kita tadi itu ya kita melihat hilal atau melihat bulan. Oke, betul. Bentuk fisiknya. Ya karena kalau kita pakai teleskop, instrumen yang dia di panjang gelombang tadi, inframerah atau di radio katakanlah, mungkin nanti akan penampakannya seperti piringan matahari seperti ini Pak ya. Jadi bukan kelihatan hilal gitu ya. Jadi kelihatan piringan bulan seperti itu Pak ya. Yang kebetulan ini sebelah kanan bawah teman-teman bisa lihat itu adalah piringan matahari, dan itu tertutup oleh awan tipis ya di bagian bawahnya. Dan gimana? Ada sunspot? Oh ya, jadi kebetulan mataharinya pun juga lagi bersih. Mungkin ya selalu cuci wajah kali ya. Jadi bersih gitu, nggak ada sunspotnya, nggak ada bintik hitamnya gitu. Lagi kalem Pak ya. Solar minimum. Lagi solar minimum. Jadi aktivitas mataharinya pun lagi minim sekali saat ini. Tapi kalau aktivitas mataharinya lagi besar ya itu pasti ada dampaknya buat kita. Oke, balik lagi kita ke hilal nih Pak. Untuk hari ini tanggal 22 Mei ini atau tanggal 29 Ramadan ini, kondisi hilalnya itu sendiri bagaimana Pak? Dari hasil perhitungan yang dilakukan oleh tim planetarium. Ya, kalau dari hisab untuk hari ini saat gurub atau matahari terbenam, ya bulannya sudah duluan terbenam. Oke, itu teman-teman ya, bulannya sudah duluan terbenam dibandingkan mataharinya. Nah, jadi hilalnya itu udah bukan hilal sih ya. Bukan hilal, sebenarnya sih ada namanya sendiri, muhak. Oh, itu disebutnya sabit tua ya. Sabit tua itu disebutnya namanya muhak. Jadi berarti sekarang nih belum terjadi konjungsi berarti? Konjungsinya belum. Oh, gitu. Jadi hari ini masih, sebut saja matahari terbenam itu masih fase muhak. Nanti ada tahap konjungsi baru hilal kelihatan. Oke. Nah, jadi kelihatan wujud. Wujud, gini, jadi istilah wujud ya. Misalnya kalau dihitung-hitung sekarang, misalnya nanti jam 17.43 nih matahari dihitung dia terbenam. Ya. Nah, sementara bulannya itu sudah duluan terbenam. Duluan terbenam, berarti artinya lebih di bawah lagi gitu ya. Artinya kalau posisi seperti itu pastilah muhak yang hasilnya. Oke, disebutnya muhak. Sementara kita tahu bulan bergeser terus kan. Besok pada jam matahari terbenam, ya, bulannya karena sehari itu bergeser ke timur, maka dia sudah secara sederhana saat matahari terbenam bulannya sudah di atasnya matahari. Artinya bulannya terbenam setelah matahari terbenam, itu besok ya. Nah, makanya dengan ketinggian kita sudah hitung, maka saat itu sudah hilalnya sudah wujud, sudah ada di atas ufuk. Jadi istilah wujud itu tuh maksudnya di atas ufuk? Sudah di atas ufuk. Nah, cuman banyak lagi
apakah itu bisa diruyat atau tidak, ada lagi bahasannya. Jadi memang kalau saat ini ya yang jelas bulan sudah terbenam sebelum matahari terbenam. Artinya ya sebut dalam tanda kutip wajib kita meruyat saat mulainya tuh saat matahari terbenam. Nah, artinya untuk sore ini dalam perhitungan bulannya sudah terbenam duluan. Bulan terbenam, jadi ya itu fasenya muhak dan kita nggak mungkin bisa melihat hilal. Jadi karena memang sekarang nih teman-teman, karena tadi disebut hilal, bukan hilal ya, muhak ya, karena sudah terbenam duluan bulannya, sehingga baru terjadi atau baru bisa kita lihat besok. Nah, untuk data-datanya seperti apa data-data untuk ketinggian, maafkan ketinggian, usianya dan sebagainya, mungkin bisa kita lihat ininya Pak ya, data ininya ya, peta tinggi hilal di Indonesia ya. Mungkin kita lihat di sini. Nah, ini kita bisa di layar ada peta ketinggian hilal saat matahari terbenam di wilayah Indonesia ya, menjelang awal bulan Syawal ya, 1441 Hijriah di sini. Pada hari ini tanggal 22 Mei 2020. Nah, ini kita lihat di sini ada tertulis di sini Pak, ijtima Sabtu 23 Mei ya Pak ya. Iya. Jam 00.39 WIB. Oh, berarti tengah malam nanti Pak ya. Nanti malam. Tengah malam nanti ya. Jam 24. Oke, dari sini Pak, kalau kita lihat dari petanya ini berarti dari Indonesia Timur sampai Indonesia bagian sebelah barat itu semuanya nilainya seluruh wilayah Indonesia negatif ya Pak. Negatif. Dari minus 5,29 sampai minus 3. Minus 5 ini berarti daerah timur, di sebelah sisi Indonesia Timur itu range ketinggian hilalnya sampai minus 2,9, dan kalau di sebelah baratnya sampai minus 3,96. Oke, jadi nah ini kalau dari ini apa Pak yang bisa artinya pada hari hisab atau hari ru'yat 29 Ramadan sekarang ya, sebentar lagi itu saat matahari terbenam ya, bulan sudah nggak kelihatan, sudah terbenam duluan. Artinya hilal nggak mungkin terlihat. Tuh, jadi fasenya seperti itu saat ini. Dan puasanya akhirnya jadi? Nah, karena hilal belum terlihat pada hari ru'yat atau hari hisab itu, maka digenapkan 30. Artinya digenapkan berarti besok masih tanggal 30. Istilahnya kalau di dalam istiqmal ya, digenapkan ya istilahnya, digenapkan. Hari. Jadi yang namanya di bulan di kalender Islam atau di kalender Hijriah itu 29 atau 30. Tidak ada 28, tidak ada 31. Ya. Gitu Pak ya. Oke, ini adalah peta ketinggian hilal, dan ada satu data lagi tadi, ini tentang efimeris ya, efimeris hisab ruqyat untuk di Pantai Ancol atau di tempat kita saat ini berada Pak. Datanya seperti apa, mungkin bisa tolong ditampilkan untuk data efimeris ini. Dan tadi untuk di sini, di kita sendiri di Jakarta berapa Pak pastinya ketinggiannya Pak? Untuk di Jakarta. Oke, di Jakarta ini ketinggiannya adalah minus 4. Minus 4 ya, minus 4 derajat. Minus 4 derajat. Oke, di sini kita bisa lihat matahari terbenam jam 17.43 menit 54 detik. Dan kalau kita lihat di sini hilal terbenam 17. Ya, hilal terbenamnya sih bulan terbenam ya. Jadi ini harusnya ini muhak ya. Muhak ya. Harusnya situ muhak ya. Dari beda waktunya ya. Di situ muhak terbenamnya atau ya ini di situ hilal teman-teman tuh bukan hilal ya, tapi maksudnya muhak gitu ya. Muhaknya itu di situ tertulis 17 jam 30 menit 42 detik. Nah, sekarang kalau kita lihat matahari terbenam di situ, nah itu 17 jam 43. Nah, artinya di sini bisa kelihatan nih dari hasil perhitungan muhaknya itu terbenam lebih
awal dibandingkan mataharinya gitu. Lalu di sini ada iluminasi hilal, Pak. Ini maksudnya apa, Pak? Iluminasi hilal 0,14%. Sejumlah cahaya yang bisa yang dipancarkan bulan. Jadi yang tersinari oleh matahari, cahaya yang terpantulkan dari bulan itu yang sampai ke kita. Jadi kalau bulan purnama itu sendiri berapa persen, Pak? Ya bisa bilang 100. Bulan purnama berarti itu 100% gitu ya. Nah kalau untuk hilal sendiri itu berapa persen, Pak? 1%, 2%? Kalau untuk hilal besok gitu misalnya? Kalau untuk besok itu iluminasinya apakah sampai? Enggak sampai. Tidak sampai 2%, Pak ya? Enggak sampai. Setengah. Oh, sekitar 0,5%. Jadi untuk besok malah 0,5% iluminasinya atau yang tersinari permukaan bulan itu hanya 0,5%. Jadi teman-teman bisa bayangin pada saat matahari terbenam, kondisi langit baratnya masih terang, kita melihat sabit awal dari bulan itu yang begitu tipis, yang hanya 0,5%, kurang dari 1%. Nah itu yang dicari, itu yang kita lihat untuk menentukan awal bulan Hijriah. Nah sekarang sebelum kita lanjutkan ke data-data berikutnya, ini saya sedikit melaporkan kondisi cuaca saat ini di lokasi tempat kita melakukan kegiatan pengamatan. Ufuk baratnya kalau dilihat, Pak, ya tadi masih cukup cerah lah gitu Pak ya, masih sedikit kalem gitu ya suasana langitnya. Sekarang tiba-tiba ufuk baratnya sudah mulai tertutup awan, dan kalau dilihat di tebal awannya juga cukup tinggi ya Pak. Kira-kira berapa derajat Pak ya? Ya sekitar ada 4 derajat kali ya Pak. Kalau di sini saya sekitar 4 derajat Pak ya, sekitar 4 derajat tingginya. 4 derajat. Ya di sini kita teman-teman kita pakai pakai metode tangan semua di sini untuk menentukan ketinggian ya. Ini setengahnya gitu. Ya. Kalau ini misalnya satu kepalanya sekitar 10 derajat, ini sekitar 4 derajat. Nah, ketinggian ketebalan awannya gitu. Dan jadi makanya kalau teman-teman di sini kok di sebelah kanan bawah kok gelap ya, nggak kelihatan mataharinya ya, karena memang matahari ketutup awan ya. Jadi matahari yang terang saja tidak terlihat gitu Pak dengan teleskop, apalagi si muhaknya gitu Pak yang tipis 0,6% tadi ya. Jadi ya bisa dibayangkan gitu, pasti nggak kelihatan gitu. Tadi 0,6 Pak ya? 0,1 ya? Untuk 0,1 besok yang 0,6% ya besok. Oke, berikutnya kita data berikutnya ini ada kedudukan bulan matahari tanggal 22 Mei hari ini. Nah ini kita bisa lihat kedudukan bulan dan matahari pada hari ini. Nah ini ceritanya nih kita Pak ya, kita lagi, nah ini sini ada ya, ini gambaran dari saat matahari terbenam. Oke. Saat matahari terbenam kita lihat bulannya sudah di bawah ufuk. Di bawah ufuk di situ ya. Artinya ya tadi itu bulan sudah terbenam duluan dibandingkan matahari. Dan itu menunjukkan sekaligus juga fasanya juga kebetulan memang bulan sabit tua ya. Dan di sini juga terlihat ada di bawah tulisan tinggi hilal itu ada tulisan umur hilal minus 6 jam. Maksudnya minus 6 jam itu sebelum konjungsi. Maksudnya oke. Gitu. Nah berikutnya lagi ada simulasi ya. Simulasi dari bentuk hilal menjelang awal Syawal. Nah seperti apa kita lihat coba simulasinya. Nah ini simulasi dari program astronomi Pak ya. Program astronomi yang kita gunakan. Nah di sini kalau muhak itu ternyata ciri khasnya bagian yang terang bagian atas Pak ya. Karena tadi kalau kita dari ilustrasi gambar sebelumnya mataharinya posisi di atas kan ya. Jadi makanya yang terang bagian sebelah atas. Dia berada di sebelah barat. Maka yang terang sisi piringan bulan yang timur. Sisi bulan yang timurnya yang terang, bukan sisi baratnya ya. Sisi hilal kebalik. Sisi baratnya. Justru sisi baratnya yang terang. Yang terang sih kalau yang terang. Sabitnya tuh. Oke. Ya, ini fraksi iluminasi hilalnya 0,14%. Oke, ini untuk
kondisi Muhak saat ini. Dan sekarang kita akan coba lihat animasi hilal terbenam. Nah, kita mungkin bisa pengen lihat animasinya seperti apa. Mungkin bisa ditampilkan animasinya. Ya, saya tahu video. Ya, sambil kita menunggu animasi untuk yang ini Muhak terbenam ini. Oke, betul. Saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 17.31 dan tadi sesuai dengan data Muhak terbenamnya tadi pukul 17.30 Pak ya. 17.30. Jadi sekarang Muhaknya sudah terbenam kira-kira 1 menit yang lalu dan kira-kira sekitar. Berarti kan kita perkiraannya menjelang itu 4 derajat tadi ya. Ya kira-kira udah dengan matahari sekarang. Dengan posisi matahari sekarang 4 derajat berarti bedanya. Begitu matahari terbenam ya memang udah 4 derajat di bawah. Makanya ada minus 4 tadi. Oke, minus 4. 4 derajat itu kalau di dalam konversi di waktu sama dengan 16 menit berarti kira-kira apa ya? Ya kira-kira 4/15 ya. 1 derajat 4 menit Pak ya? 1 derajat 4 menit berarti 4 kali. Ya 4 kali 4. Ya sekitar 16 menit. Nah ini kita lihat animasi. Animasi ini Syawal, menjelang Syawal 14 Hijriah. Ya di sini posisi bulannya sudah terbenam ya. Di bawah. Ya ini di animasinya. Kita lihat lagi. Ya ini kita lihat nih matahari. Muhaknya sudah terbenam dulu. Nah baru mataharinya disusul matahari yang terbenam. Oke di sini kita lihat hilal tidak mungkin dapat terlihat Pak ya sebelum matahari terbenam. Ya karena mataharinya saja terang. Bagaimana kita pengen melihat Muhak yang tadi tipis sekali gitu ya, 0,1%. Jadi itu kayak kita mencari apa ya? Ibaratnya kalau kita kayak mata kita disenter oleh senter yang terang, tiba-tiba kita disuruh mencari titik putih gitu, susah kayaknya mencarinya gitu. Lagi dengan cuaca seperti ini ya. Apalagi dengan kondisi cuaca yang ufuk baratnya sekarang pun juga cukup berawan dan cukup tebal awannya. Dan rata ya Pak tebalnya, kayaknya hampir sampai ke arah selatan pun juga cukup tebal gitu. Ya, makin ke arah selatan makin ke arah selatan pun kalau kita juga makin tebal ya. Apakah ini ada pengaruhnya juga Pak dengan ini adanya badai? Kan kabarnya juga ada badai ini saat ini Pak yang melintas di daerah Samudra Hindia. Memang ada info bahwa itu terjadi ada badai di arah dari India sampai Samudra ya, India bawah. Ya mungkin aja. Saya nggak berani bilang bahwa itu ada pengaruhnya ya, tapi kemungkinan itu ada. Kemungkinan itu ada karena memang badainya dekat sekali. Yang kemarin yang terasa hari Rabu. Hari Rabu ya. Pas saat maghrib ya, itu terasa sekali ada angin kencang plus hujan lebat juga. Biasanya hujan lebat dan mendadak dan sebagainya. Ya tadi kita bisa tadi ada satu animasi lagi tadi ya, animasi pada saat Muhaknya terbenam. Ya mungkin nanti sedang dipersiapkan oleh operator kami dulu animasinya. Nah kalau untuk besok sendiri Pak, kira-kira kemungkinannya bagaimana Pak? Kalau seandainya langitnya cukup cerah gitu Pak, kira-kira dengan tadi yang 0,6% iluminasi hilalnya itu apakah bisa teramati Pak dengan alat bantu kita ini, dengan teleskop kita? Besok kebetulan kalau kita hitung
ketinggian lah dengan yang tadi itu, dengan segala kriteria. Salah satunya dengan ketinggian hilal itu antara 6,6 sampai 6,7 ya, 6,7 derajat. Itu saya rasa bisa dilihat dengan kondisi ideal. Artinya secara rata-rata kalau kita lihat itu secara umumnya kita itu memang memungkinkan kita untuk melihat hilal besok. Ya memang pertama sudah wujud. Kedua juga sudah usianya sudah cukup. Lebih dari 8 jam Pak ya? Lebih dari 8 jam. Juga iluminasinya juga sebut aja misalnya 0,6, berarti kan udah 6 kali dari yang sekarang 0,1, besok 0,6, udah 6 kali lebih banyak yang bisa kita lihat luasan dari yang tercahayai. Dan memang dalam dunia astronomi juga ada dikenal sebagai perhitungan limit Danjon, itu 6,4 seingat saya. Memang dulu sekitar 6,7. Mudah-mudahan saya nggak salah ingat. Jadi sekarang sudah 6,4 batasannya. Jadi kita bisa melihat dengan minimal ketinggian 6,4. Minimal ketinggian 6,4. Sementara besok 6,7 sebut saja gitu. Jadi artinya harusnya secara rata-rata kita yang melihat dengan kondisi ideal itu bisa terlihat. Itu juga tidak mempunyai keraguan bahwa seandainya katakanlah entah kapan pada hari rukyat ternyata seperti itu saya yakin besoknya bisa dianggap sebagai awal kalender bulan. Ya sebutannya katakanlah pada suatu masa kita melihat tanggal 29 hari rukyat, hari hisab, kita tentukan perhitungannya 6,7 derajat. Saya lebih punya keyakinan bahwa besoknya tanggal 1. Gitu. Pasti dong, masih 1 Syawal Pak ya. Nah, karena mau lebih dari 30 nggak bisa juga kan Pak. Harus maksimal 30 hari Pak ya. Untuk kali ini ya niscaya lusa itu tanggal 1. Tapi tetap aja itu landasan kita adalah suatu perhitungan atau hisab. Hitungan dan sebagainya, dan kita di Indonesia sepakat bahwa itu harus diputuskan oleh pemerintah. Ya artinya ya bagaimanapun walaupun kita punya prediksi, punya ini, tapi karena ini bukan hanya ranah yang sekedar teoritis, tapi juga ada aplikatif dan sebagainya, ada dalil-dalilnya dan sebagainya, maka saya rasa di sini kita tetap menunggu keputusan dari pemerintah. Biasanya setelah nanti lewat dari matahari terbenam. Ya karena saat ini pun juga sedang berlangsung juga di kantor Kementerian Agama ya. Prasidang isbatnya, paparan ilmiahnya dulu, baru nanti setelah masa rukyat di 80 titik ini di Indonesia, maka semua laporan masuk dulu dan sebagainya. Bagaimana kesimpulannya nanti barulah nanti ada sidang isbat, dan situ baru Menteri Agama RI mengumumkan. Nah itu kan kita anggap sebagai keputusan bersama, karena pemerintah memutuskan itu ya kita ikuti. Nah saat ini kita hanya melihat, kemudian sebut saja sebagai prediksi teori ya, bahwa ya seperti tadi kayak sebutkan ya, dari hisab hari Minggu. Nah, tapi nanti setelah maghrib dan sebagainya ada apa belum niscaya lusa dari 1 Syawal dalam kasus tertentu seperti itu. Bisa saja kita hitung-hitung, wah besok pasti sudah masuk, tapi ternyata apa harus lusa misalnya. Nah itu ada kondisi khusus lah. Jadi itu setiap waktu memang harus diputuskan karena kondisinya beda-beda. Kecuali kalau bulannya diem aja. Nah kebetulan sekarang bulannya baik banget dengan kita, ya jadi kita bisa. Jadi hari untuk Lebaran kali ini pun
berbarengan sebenarnya. Berbarengan, puasanya berbarengan. Iya, puasanya berbarengan. Oke, bisa jadi ditampilkan animasinya. Nah, ini dia animasi proses muhak terbenam. Nah, di sini kita bisa lihat ini muhak terbenam tadi sudah lewat 10 menit yang lalu, dan 3 menit lagi nanti matahari akan terbenam, yang itu artinya nanti adalah tanda maghrib. Dan kita lihat di sini di animasi bulannya semakin rendah, -4 derajat di bawah ufuk pada saat matahari terbenam. Gitu. Kalau untuk ini di Indonesia, Pak. Tapi kalau untuk di negara lain, Pak, bagaimana, Pak? Negara apakah lain tinggi hilalnya sama atau ada kemungkinan lebih rendah hilalnya kalau kita makin bergeser ke arah barat? Ya, kalau ya sebenarnya kalau kita lihat sederhananya gini aja, misalnya pada satu hari lah seperti sekarang, kita lihat posisi bulan dan matahari itu kan nggak jauh-jauh lah ya terbit. Tapi besok kan tentu akan bedanya kira-kira 12 derajat. Nah, maka itu kadang-kadang kita lihat juga hal kedua yang memudahkan. Anggap saja pada posisi hari ini kebetulan, misalnya anggap aja malam tahun baru kebetulan gitu ya. Mana yang duluan malam tahun baruan di Indonesia, bagian timur atau sebelah barat? Timur dulu pasti. Timur, biasanya mereka tahun baru. Artinya posisi bulan saat itu kan tidak jauh-jauh juga. Iya. Nah, tapi bulan kan lebih ngebut, 12 derajat sehari. Iya. Artinya kalau misalnya kita di sini usianya sebut saja misalnya 1 jam, misalnya 1 jam. Sementara daerah barat kira-kira di wilayah ya sebut saja di India, Timur Tengah dan sebagainya, itu kan sudah bedanya kira-kira 4 jam ya. Di sini umur bulannya 1, orang sana menghitung usia bulan 5. Iya. Kalau misalnya dari kriteria 8 jam misalnya kita di sini 4 jam usianya bulan, masuk nggak kriteria? Ya masuk juga, Pak ya. Di sini 4 misal. Oh, di sininya 4 misalnya. 4 jam. 4 jam, sana berarti 8. Di sana itu di sini kan nggak masuk kan? Di sini nggak masuk. Berarti di sana masuk. Di sana 8 masuk. Apalagi lebih ke sana lagi 10 jam masuk. Masuk ya. Kita belum nentuin tanggal 1 besok, mereka besok tanggal 1. Dan itu juga sudah cukup besar juga lagi ya. Ya, sudah cukup besar. Jadi artinya iluminasi tadinya itu juga lebih besar. Jadi semakin ke barat kan usia semakin tambah, kemudian juga iluminasinya semakin tambah. Makin tambah juga. Kemudian ketinggian hilal juga semakin tambah. Jadi semua serba tambah. Serba nambah. Ya apalagi kalau kita ambil ekstrim gitu ya, sampai misalnya katakanlah hampir ke Eropa sana gitu ya. Nah sebaliknya kalau kita misalnya ke arah timur, misalnya ke ya sisi Australia dan sebagainya, kan usia bulannya makin muda. Bisa aja di sana belum, di sana gantian misalnya 4 jam beda, misalnya bedanya 4 jam misalnya saja. Di sana 4 jam mereka mengenapkan, di sini 8, bahkan untuk satu sektor Indonesia kan luas, mungkin udah dihitung 9 jam. Artinya kita sudah bisa besok tanggal 1. Tapi yang di Australia yang timur sana besok tanggal 30. Oke. Nah itu seperti itu kira-kira. Oke, itu teman-teman. Jadi artinya untuk yang hari ini pun juga kalau kita bergeser ke negara-negara sebelah barat, belahan bumi barat, itu pun juga kondisi hilalnya pun juga saat ini masih kondisinya masih negatif juga, Pak ya. Ya, masih negatif dan masih kecil juga gitu, masih muhak juga. Jadi memang ijtimanya baru terjadi nanti malam, tengah malam nanti baru terjadinya. Itu sekitar jam 00
00.23 kalau tidak salah ya. 00.23 ya. 00.23 WIB. 0039. 00.39 Pak ya. 00 jam 00.39 tanggal 23 Mei. Jadi bukan sebelum jam 12 malam, tapi setelah jam 12 malam. Oke teman-teman, terasa sekarang sudah jam 17.44 ya, jam 7.44, dan sebentar lagi kita akan menyambut azan maghrib, dan mungkin kita akan rehat sejenak dulu teman-teman. Nanti setelah azan maghrib nanti kita akan lanjut lagi obrolan kita. Dan kepada teman-teman yang melaksanakan ibadah puasa, saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa dan selamat berbuka puasa. Dan saya Roni, saya sudahi dulu sampai sini, dan nanti kita akan lanjut lagi selepas ibadah sholat maghrib.
Ya, selamat berbuka puasa kepada sahabat-sahabat planetarium yang menjalankan ibadah puasa hari ini. Dan kembali lagi bersama Roni di sini karena matahari sudah terbenam. Sekarang saat ini teleskop kita arahkan ke planet Merkurius dan planet Venus. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di sebelah kiri itu ada satu titik kecil. Nah, itu adalah planet Merkurius. Nah, sedangkan di sebelah kanan bawah, nah di sini teman-teman bisa lihat bentuknya seperti bulan sabit, ya, bentuknya seperti bulan sabit. Tapi ternyata itu bukan bulan, itu adalah planet Venus. Jadi kebetulan Venus saat ini fasenya adalah sabit. Dan yang terang itu adalah bagian sisi baratnya dari planet Venus. Sebenarnya Merkurius pun juga kalau seandainya kita lihat, kalau kita amati dengan perbesaran tertentu, kita akan bisa lihat juga bentuk fasenya akan mirip seperti bulan juga. Dan di sebelah kanan bawah teman-teman di sini bisa lihat kondisi ufuk barat cukup tebal dan cukup tinggi cakupan awannya. Dan mungkin tadi teman-teman juga sempat lihat di sebelah langit selatan teman-teman bisa lihat adanya kilat, ya, karena memang kondisinya di sana juga tampak sepertinya sudah hujan. Di sebelah selatan barat tampaknya sudah terjadi hujan di daerah sana. Dan tadi kita sudah berbicara dengan Pak Widya tadi bahwasannya pada hari ini bulan belum terjadi proses ijtima atau belum terjadi proses konjungsi, di mana konjungsinya baru terjadi nanti malam, tepatnya pada tanggal 23 Mei dini hari pada pukul 00.39 WIB. Dan saat ini bentuk fase bulannya adalah sabit tua di tanggal 29 Ramadan ini, atau disebut tadi istilahnya namanya muhak. Di mana tadi kalau kita lihat tadi data-datanya, ketinggian ketinggian muhak pada saat matahari terbenam tingginya itu sekitar minus 4 derajat. Artinya muhaknya atau sabit tuanya terbenam lebih awal dibandingkan matahari. Dan baru akan terbentuk bulan baru atau terbentuk hilal esok hari. Dan besok kita juga akan melakukan kegiatan pengamatan juga di lokasi yang sama di Pantai Ancol dari pukul 4:30 sore sampai selesai. Dan teleskop yang saat ini kita pakai, yang teman-teman bisa lihat di sebelah kanan bawah, ini terdiri dari 2 teleskop. Dari sisi optisnya, teleskop yang kami gunakan yaitu adalah teleskop jenis refraktor. Ya, refraktor atau teleskop pembias. Optik utamanya adalah lensa cembung. Ada 2 teleskop yang kami tandem di sini. Ada teleskop besar di bagian bawah, lalu ada teleskop kecil di bagian atas. Dan yang di bawah itu teleskop ini diarahkan ke kamera utama di mana itu ditujukan untuk fotografi, untuk mengabadikan citra matahari ataupun citra muhak. Dan sedangkan untuk kamera yang di bagian sisi atas itu ditujukan untuk live streaming. Jadi matahari yang tadi teman-teman lihat itu berasal dari kamera yang di bagian atas atau teleskop yang di bagian atas. Nah, untuk jenis dudukan dari teleskopnya, atau kalau di dalam astronomi kami menyebutnya sebagai mounting yang kami gunakan di sini jenisnya adalah Jerman Equatorial dengan menggunakan sistem GOTO. Maksudnya di sini sistem GOTO adalah teleskop itu bisa mengarahkan ke objek yang kita inginkan dengan memberikan instruksi koordinat yang kita berikan. Dan tentu saja teleskop ini tidak serta-merta langsung disetting ala kadarnya. Ada
istilahnya tanda kutip ritual-ritual tertentu atau settingan-settingan tertentu sehingga keakuratan pada saat teleskop ini mengarah ke objek cukup baik. Jadi sehingga butuh kalibrasi dan butuh tracking yang cukup bagus pada saat instalasinya. Dan besok kita juga akan menggunakan teleskop yang sama, 2 teleskop jenis refraktor kedua-duanya. Satu untuk fotografi untuk mengabadikan citra hilal esok, dan satu lagi untuk streaming hilal. Ya, kira-kira itu teman-teman semua peralatan yang kami gunakan selama kami melakukan kegiatan observasi hilal, baik itu hilal Ramadan yang lalu ataupun hilal Syaban yang lalu, bahkan untuk kegiatan-kegiatan hilal yang berikutnya. Baik, di samping saya saat ini sudah ada Bapak Widya Sawitar dan Pak Widya. Ini karena sekarang kita juga lihat kondisinya langit sudah mulai gelap, dan kita lihat tadi juga di sebelah barat sudah mulai banyak kilat bermunculan. Ya, saya rasa mungkin di sana sudah hujan kali Pak ya? Iya, barat tuh sudah mulai hujan kayaknya. Kilat-kilatnya banyak. Sudah mulai banyak kilatnya. Dan tadi kita sudah sempat juga lihat Merkurius dan Venus, dan saat ini juga kondisinya sudah mulai berawan lagi, tertutup oleh awan. Sepertinya tidak ada lagi yang bisa kami sampaikan apa ya, karena ya semua objeknya sudah terbenam semua ya. Pada hari ini jelas hilal ya nggak terlihat, sebenarnya ya dari sesuai perhitungan, sesuai dengan perhitungan ya, mengenapkan 30 hari untuk Ramadan. Jadi secara hisab besok ya masih dan tentu saja kita masih menunggu keputusan resmi dari pemerintah ya. Nanti kita tunggu. Nanti setelah sidang isbat. Oke, sebentar lagi sidang isbat. Sebentar lagi Pak ya, karena juga sudah bisa, karena secara hisab aja sudah nilainya negatif semua seluruh Indonesia. Iya. Jadi mungkin sudah bisa dipastikan secara cepat gitu Pak ya. Oke, baik Pak Widya, karena kita juga sudah berada di penghujung kegiatan untuk kegiatan observasi hari ini. Jadi saya mengucapkan terima kasih banyak Pak Widya atas kerjasamanya, atas materi-materinya untuk hari ini. Semoga besok kita bisa bincang-bincang lagi Pak untuk kegiatan besok. Besok semoga langitnya cerah, semoga besok bisa kita lihat ya Pak ya bersama-sama hilalnya. Terima kasih sekali lagi Pak. Sama-sama. Semoga sehat selalu Pak. Ya, baik teman-teman, jangan lupa ya, besok teman-teman masih sahur ya, jangan lupa nggak sahur ya. Besok teman-teman masih sahur karena besok kita masih melaksanakan puasa yang terakhir. Jadi besok puasa yang ke-30 di tahun ini. Jadi teman-teman jangan lupa besok pagi untuk tetap sahur, dan sampai ketemu lagi hari esok di kegiatan observasi hilal awal bulan Syawal 1441 Hijriah bersama tim Planetarium dan Observatorium Jakarta. Saya Roni mengucapkan terima kasih kepada semuanya. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.